Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya pada kali ini dengan materi tentang counter. Ada yang tahu tentang counter itu apa? Kita pelajari ya materi kali ini. Counter apa saja sih yang dipelajarinya? Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya. Menganalisis relasi logika dasar, kombinasi dan sekuensial, NOT, AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, flip-flop, dan counter. Kemudian merangkai fungsi gerbang logika dasar, kombinasi dan sekuensial, NOT, AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, melalui uji coba flip-flop counter. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk pengetahuan ya, dapat menjelaskan macam-macam rangkaian counter, menerapkan rangkaian flip-flop untuk membentuk rangkaian counter, dan keterampilannya yaitu dapat membuat rangkaian counter. Di sini pendahuluannya, counter atau biasa disebut dengan pencacah merupakan rangkaian yang berfungsi untuk menghitung atau mencacah banyaknya pulsa clock dan sebagai pembagi frekuensi, pembangkit kode biner, dan gray. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak atau odometer, penghitung kecepatan atau speedometer, yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter tersusun atas deretan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Carnot sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dalam perancangan counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop tergantung karakteristik masing-masing flip-flop tersebut. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang flip-flop. Ada apa aja flip-flop itu? Ada flip-flop RS flip-flop, ada JK flip-flop, ada D flip-flop. Itu yang kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Dilihat dari arah pencacahnya, rangkaian pencacah dibedakan atas pencacah naik atau disebut dengan up counter dan pencacah turun atau down counter. Pencacah naik melakukan pencacahan dari kecil ke besar, kemudian kembali ke pecacahan awal secara otomatis. Sedangkan pencacah turun adalah pencacah dari besar ke kecil hingga cacahan terakhir, kemudian kembali ke cacahan awal. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan untuk membangun pencacah naik atau turun, yaitu yang pertama, pada transisi mana flip-flop tersebut aktif, transisi pulsa dari positif ke negatif atau sebaliknya. Yang kedua, output flip-flop yang diumpankan ke flip-flop berikutnya diambil dari mana? Dari output key dan output keynote. Nah, yang ketiga, indikator hasil cacahan dinyatakan sebagai output yang mana? Bisa output key atau output keynote. Ketiga faktor tersebut di atas dapat dinyatakan dalam persamaan XOR. Secara global, counter terbagi dari 2 jenis, yaitu synchronous counter dan asynchronous counter. Perbedaan kedua jenis counter ini adalah pada pemicunya. Pada sinkronus, pemicu flip-flop dilakukan serentak, dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya dia paralel. Sedangkan pada asynchronous counter, minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu dari keluaran flip-flop lainnya atau dari sumber clock lain dan susunan flip-flopnya secara seri. Dengan memanipulasi koneksi flip-flop berdasarkan peta Carnot atau timing diagram dapat dihasilkan counter acak atau shift counter, yaitu counter sebagai fungsi register.
atau juga up down counter. Di sini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah asynchronous counter. Pencacah asinkron merupakan pencacah yang memiliki flip-flop bergulingan secara tak serempak, tetapi berurutan dan diterjemahkan dalam bentuk biner. Oleh karena itu disebut sebagai pencacah biner. Asynchronous counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan secara seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Kemudian menjalar sampai flip-flop yang terakhir, MXB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut dengan ripple truth counter. Sebuah counter asinkronus atau ripple terdiri atas deretan flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain. Yang berikutnya, sebuah sinyal yang terpasang pada input clock flip-flop pertama akan mengubah kedudukan outputnya apabila tebing atau edge yang benar yang diperlukan terletak. Output ini kemudian men-trigger input clock berikutnya ketika terjadi tebing yang seharusnya sampai. Dengan cara ini, sebuah sinyal pada input akan meripple atau men-trigger input berikutnya dari satu flip-flop ke yang berikutnya, sehingga sinyal itu dicapai atau mencapai sampai ujung akhir deretan itu. Ingatlah bahwa di sini ada T flip-flop ya, dapat membagi sinyal input dengan faktor 2, yaitu counter dapat menghitung dari 0 sampai 2 pangkat atau sama dengan 1 dengan n sama dengan banyaknya flip-flop dalam deretan itu. Nah, di sini ada beberapa gambar asynchronous counter. Yang pertama adalah gambar rangkaian up counter asinkronus dengan 3 bit. Di sini counternya itu terbuat dari 3 buah flip-flop JK, di mana flip-flop pertama itu masukannya terdapat clock, sedangkan di flip-flop berikutnya itu masukan clocknya diganti dengan keluaran dari key. Tuh, sehingga nanti menghasilkan ada nilai keluaran A, B, dan C. Nah, yang kedua adalah gambar rangkaian up down counter asinkronus 3 bit. Di sini juga terdapat 3 buah jenis JK flip-flop, tetapi ada juga gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Nah, di sini gerbang NOT itu sebagai gerbang kontrolnya atau pembaliknya. Nah, untuk masukannya di sini ada clock, dan untuk dua flip-flop lainnya dimasukkan dulu gerbang sebelumnya, yaitu ada 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR. Nah, untuk yang di keluaran key dan keynote-nya baru masuk ke kontrol yang si clock-nya, pengganti si clock itu. Terus untuk yang J dan K-nya itu masukannya 1, nanti akan menghasilkan di keluaran A, B, dan C. Nah, di sini ada tabel kebenaran untuk up counter asinkron 3 bit. Di sini untuk clock-nya bisa detakan 1, detakan 2, detakan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah, di sini apabila A, B, C-nya 000, maka dia di sistem desimalnya adalah hasil akhirnya adalah 0. Jika keluarannya A, B-nya 0, C-nya 1, maka di sini sistem desimalnya disebutnya 1. Kalau A 0, B 1, C 0, di sini hasilnya desimalnya adalah 2.
Terus kalau keluarannya A0, B1, C1, maka desimalnya dibilangnya 3. Terus kalau A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, maka desimalnya disebut 4. Terus kalau keluarannya A1, B0, C1, maka hasilnya desimalnya 5. Terus kalau keluarannya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, maka desimalnya 6. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, maka desimalnya adalah 7. Di sini tuh kenapa ada angka desimal? Karena untuk counter itu dia keluarannya berupa angka. Kayak seperti kalau misalnya di sistem bank untuk penomoran, misalnya masuk ke counter kedua kan ada 02, terus urutan misalnya 32 gitu kan. Nah, di situ tuh di atas ya banknya itu ada lampu kan. Nah, ini lampunya menggunakan sistem counter. Nah, terus di sini lagi yang kedua ada synchronous counter. Pencacah sinkron disebut juga pencacah jajar. Input untuk denyut-denyut lonceng atau clock dikendalikan secara serempak dan penundaan pencacahan sama dengan penundaan flip-flop. Pencacahan ini memerlukan sirkuit lonceng clock yang berdaya tinggi karena harus menggerakkan semua flip-flop. Synchronous counter memiliki pemicu dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel. Dalam synchronous counter ini sendiri terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasarnya yang menyebabkan perbedaan waktu tunda yang disebut dengan carry propagation delay. Terus penerapan counter dalam aplikasinya adalah berupa chip IC, baik IC TTL maupun CMOS, antara lain TTL 7490, 7493, 74190, 74191, 74192, 74193. Sedangkan untuk CMOS ada 4017, 4029, 4042, dan lain sebagainya. Nah, pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama. Nah, di sini ada gambar synchronous counter. Di sini ada 3 macam ya. Ada counter sinkron 3 bit yang up, ada counter sinkron 3 bit yang down, ada yang counter sinkron up and down. Nah, di sini kalau untuk kita bahas yang up counter sinkron 3 bit, di sini masukannya semuanya menggunakan clock, beda dengan asinkron ya. Kalau asinkron kan tadi masukan flip-flop berikutnya itu diambil dari si keluaran key, ataupun ada yang keluaran key dan keynote. Nah, kalau ini semuanya masukan tengahnya adalah berupa clock dan diberi masukan pada awalan itu high constant atau bernilai 1. Nah, terus nanti pada flip-flop kedua menuju 3, maka dikasih gerbang N. Itu. Jadi nanti ada hasil keluarannya A, B, dan C. Nah, terus kalau untuk down counter sinkron 3 bit itu hampir sama dengan up counter sinkron 3 bit. Tapi kalau pada up counter sinkron 3 bit itu keluarannya itu di key. Sedangkan kalau down counter itu keluarannya di keynote. Jadi menghasilkan nanti A note, B note, dan C note. Nah, dan masukan tengahnya itu berupa clock. Gitu.
kalau untuk gambar up dan counter sinkron, di sini hampir sama tadi kayak asinkronus. Hampir sama ya, kayak asinkronus. Nah, tapi di sini untuk memasukkan clocknya, masukkan tengah itu di clock. Kalau tadi masukkan tengah itu dari si gerbang, dua gerbang N yang keluar dari key dan keynote serta OR, di OR kan. Nah, sekarang kalau yang N, gerbang N yang dari key sama keynote dan di OR kan itu, dia masukannya ke J dan K-nya. Kalau tadi kan kalau asinkron kan J dan K-nya itu kan masukannya high constant atau 1. Kalau ini dimasukkan dari gerbang yang keluaran dari gerbang OR-nya. Gitu. Bedanya di situ ya. Kalau yang asinkronus itu tadinya yang dimasukin ini yang di tengah-tengahnya. Kalau ini sekarang yang tengah-tengahnya itu masuknya clock, sedangkan keluaran yang dari hasil gerbang itu masuknya ke J dan K. Nanti menghasilkan nilai di A, B, dan C. Di sini ada tabel kebenaran untuk up counter dan down counter sinkron 3 bit. Ini clocknya high semua ya, naik. Up counternya dia menunjukkan nanti 0 sampai 7, down counternya itu dari 7 ke 0 lagi gitu. Nah, apa sih itu up counter gitu kan? Tadi kan secara asinkronus dan sinkronus. Nah, sekarang up counter. Up counter adalah menghitung pulsa yang masuk dari pulsa pertama atau terendah ke pulsa selanjutnya yang tinggi. Rangkaian up counter dapat dibuat dengan menggunakan D flip-flop ataupun JK flip-flop. Berikut merupakan skema rangkaian up counter menggunakan JK flip-flop. Jadi di sini ada masukannya berupa arusnya. Nah, terus keluaran nanti setelah flip-flop kedua, dia diberikan gerbang logika N untuk di yang keluaran flip-flop kedua dan flip-flop ketiga. Nah, untuk menghasilkan nanti dia di sini berarti ada 4 keluaran. Ada key, di sini keluarannya disebutnya key ya. Key 3, key 2, key 1, dan key 0. Nah, ini yang selanjutnya adalah down counter. Pada down counter adalah menghitung pulsa yang masuk dari pulsa pertama atau tertinggi ke pulsa selanjutnya atau terendah. Counter jenis ini dapat ditemui pada lampu lalu lintas di mana bilangan akan menghitung mundur sampai angka 0. Skemanya adalah sebagai berikut. Kalau tadi pada up counter itu gerbang logika N-nya itu ada di key, keluaran key, sedangkan pada down counter ini gerbang logika N-nya ada di si keynote, di keynote-nya. Ya, jadi nanti dia akan menghasilkan, dikasih arus dan voltase, dia akan menghasilkan keluaran Q3, Q2, Q1, dan Q0. Ini yang menggunakan 4 bit ya berarti, karena dia memiliki 4 flip-flop JK. Nah, sekarang setelah materi sebelumnya tentang tadi ada apa aja? Ada counter ya. Counter itu apa? Bilangan pencacah. Nah, di sini ada apa aja? Ada asinkronus counter, ada sinkronus counter, ada up counter, dan down counter. Nah, sekarang ada proses penilaian atau tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ya secara yang tadi sudah dijelaskan,
Apa sih yang dimaksud dengan counter? Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan rangkaian counter, yaitu rangkaian counter up counter dan down counter. Yang ketiga, jelaskan perbedaan dari pencacah tak sinkron atau asinkronus counter dan pencacah sinkron atau sinkronus counter. Yang keempat, gambarkan rangkaian pencacah tak sinkron atau asinkronus counter. Gambarkan salah satu saja ya. Tadi kan ada yang up, ada yang down gitu ya. Nah, terus yang kelima, buatlah tabel kebenaran dari pencacah sinkron atau sinkronus counter. Untuk sumber belajar, kalian bisa mencari via internet atau yang sudah saya berikan di sini. Apabila ada yang masih belum mengerti, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar ataupun WhatsApp. Terima kasih untuk materi kali ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat dan kalian dapat menyerap apa yang telah saya sampaikan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.